Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K ingin membahas mengenai materi persediaan akhir, yaitu tentang FIFO, LIFO, dan juga average. Di sini saya sama Syifa Nurnaila dengan NPM akhir 172 ingin membahas mengenai materi FIFO terlebih dahulu. Jadi, dalam metode ini seperti pada namanya yaitu first in first out, jadi menganggap bahwa barang yang dibeli atau masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan atau digunakan juga terlebih dahulu, dengan artian bahwa yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Oleh karena itu, persediaan akhir diberi harga berdasarkan harga-harga yang paling akhir diperoleh. Nah, hal ini dikarenakan karena harga-harga yang mendahulunya dianggap sudah digunakan. Perusahaan yang menggunakan mode FIFO ini akan membebankan ke beban pokok penjualan biaya perolehan persediaan yang berasal dari barang-barang yang masuk lebih awal yang ada dalam persediaan sebelum terjadi penjualan. Nah, untuk kelebihan metode FIFO tersendiri yaitu yang pertama menghasilkan harga HPP yang rendah, yang kedua menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan yang ketiga menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. Nah, untuk di samping itu kelemahan metode FIFO yang pertama yaitu pajak yang ditanggung akan lebih besar, yang kedua perhitungan laba atau rugi kurang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalinesa, NPM 240 130 10 323. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode LIFO, yang mana metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir yang masuk akan dijual atau digunakan lebih dahulu, sehingga perolehan persediaan akhir dinilai berdasarkan nilai perolehan yang awal masuk dibeli. Kemudian metode LIFO ini dianggap berdampak pada nilai aktiva yang rendah pada perusahaan dan cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah. Namun di sisi lain, metode LIFO ini juga ada keuntungan dan kelemahan yang bisa dikatakan manfaat atau kelebihan dari metode LIFO ini. Yang pertama, pengurangan beban pajak, yang dimana dalam kondisi inflasi, LIFO dapat membantu mengurangi laba karena pajak karena biaya yang lebih tinggi. Harga pembelian terbaru dibebankan ke biaya penjualan. Kemudian yang kedua yakni biaya produksi yang lebih akurat. LIFO dapat mencerminkan biaya produksi yang lebih akurat, terutama saat harga barang terus meningkat. Kemudian yang kedua yakni kelemahan. Kelemahan pada metode LIFO ini yaitu persediaan lama. Yang dimaksud dari persediaan lama di sini adalah barang lama dapat tertinggal di gudang, berpotensi menyebabkan masalah kadaluarsa atau usang. Kemudian yang kedua ada nilai persediaan yang tidak akurat. Yang di sini dimaksud adalah nilai persediaan yang dilaporkan di neraca keuangan mungkin menjadi lebih rendah dari nilai sebenarnya karena menggunakan harga pembelian yang lebih lama. Jadi tidak terupdate dari harga yang lebih baru. Kemudian rumit untuk diimplementasikan. LIFO bisa lebih rumit untuk diterapkan dibandingkan metode lain seperti FIFO. Dan juga di Indonesia ini LIFO tidak diizinkan untuk menjadi metode penerapan persediaan nilai akhir. Dan juga perlu diingat bahwa penggunaan metode LIFO ini tidak diizinkan dalam standar akuntansi keuangan IFRS di Indonesia. Kemudian selanjutnya yakni contoh soal dari metode LIFO. Di sini saya menggunakan metode perpetual. Yang mana pertama kita ada sebuah soal. Di sini ada PD Pelita pada tahun 2025 bulan Maret. Di sini diketahui pembelian dan penjualan barang dagang untuk sampo dengan merek Fresh dengan transaksi yang ada. Di sini sudah diberikan tanggal dari tanggal 1 ada persediaan awal, tanggal 3 pembelian, tanggal 5 penjualan, tanggal 7 penjualan, tanggal 10 pembelian, tanggal 11 retur pembelian, tanggal 15 penjualan, tanggal 18 pembelian, tanggal 25 penjualan, dan tanggal 31 retur penjualan, dan lain sebagainya sebagai contoh soal tersebut. Kemudian kita mencari barang tersedia untuk dijual. Di sini yang kita masukkan yakni yang pertama persediaan awal, pembelian, dan retur pembelian. Yang mana kita catat yang pertama pada tanggal 1 Maret 2025 di sini persediaan awal dengan unit 200, kemudian harga per unit sebesar 9.000, kita kalikan jadi total sebesar 1.800.000.
Kemudian pada tanggal 3 Maret di sini ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit 10.000. Kemudian kita jumlahkan menjadi 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret di sini ada pembelian sebesar 300 unit dan harga per unitnya yakni 11.000 sehingga total menjadi 3.300.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 11 Maret ada retur pembelian sebesar 50 unit dikembalikan, harga per unitnya dibanderol dengan harga 11.000 dan total kembalinya yakni 550.000. Kemudian tanggal 18 Maret 2025 ada keterangan pembelian sebesar 300 unit, harga per unitnya yaitu 12.000 sehingga kita kalikan menjadi 3.600.000. Sehingga kita bisa menjumlahkan barang tersedia untuk dijual yakni sebanyak 1.050 unit dan total dari barang tersedia untuk dijual yakni kisaran sekitar 11.150.000. Kemudian kita mencari persediaan barang dagang akhir, yaitu dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi total unit yang terjual. Kita langsung masukkan saja barang tersedia untuk dijual sudah diketahui yaitu 1.050 unit dan dikurangi 950 ini dari 950 ini dari unit yang tidak termasuk ke dalam barang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 950 unit sehingga kita memperoleh hasil akhir dari persediaan dagang akhir yaitu 100 unit. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel untuk nilai PBD akhirnya yaitu pada tanggal 1 Maret untuk unitnya 100 dengan harga 9.000 dan total 900.000. Kemudian kita ke harga pokok penjualan. Di sini pada persediaan awal kita menuliskan 1.800.000 seperti pada awalnya. Kemudian pembelian bersih sebesar 9 yaitu sebesar 9.350.000. Ini diperoleh dari barang tersedia untuk dijual yaitu 11.150.000 dikurangi dengan persediaan awal 1.800.000. Kemudian barang tersedia untuk dijual kita Kemudian pada harga pokok penjualan atau HPP kita menuliskan lagi persediaan awal sebesar 1.800.000, kemudian pembelian bersih sebesar 9.350.000, kemudian kita menemukan barang tersedia untuk dijual sebesar 11.150.000 dan kemudian kita masukkan persediaan barang dagang akhir yang tadi sebesar 900.000. Kemudian kita memperoleh harga pokok penjualan sebesar 10.250.000. Kemudian laba kotor penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih tadi sebesar 15.500.000 ini dari penjualan saja kita jumlahkan, kemudian kita ketemu hasilnya yaitu 15.500.000. Kemudian HPP kita langsung masukkan saja tadi sebesar 10.250.000 dan kita memperoleh laba kotor sebesar 5.250.000. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman rekan saya. Kesimpulan metode LIFO. Barang yang pertama kali masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Cocok untuk bisnis yang dengan produk yang memiliki masa simpan terbatas. Menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi saat harga naik. Harga pokok penjualan lebih rendah saat harga naik, sehingga laba kotor lebih tinggi. Kesimpulan metode LIFO. Barang yang terakhir masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Cocok untuk kondisi inflasi karena mencerminkan biaya terbaru dalam harga pokok penjualan, menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih rendah saat harga naik. Harga pokok penjualan lebih tinggi saat harga naik, sehingga laba kotor lebih rendah dan mengurangi pajak. Kesimpulan metode average atau rata-rata. Harga barang dihitung berdasarkan rata-rata biaya semua persediaan yang tersedia.
mengurangi fluktuasi harga dan memberikan nilai persediaan yang lebih stabil, cocok untuk bisnis dengan volume besar dan produk seragam, tidak menghasilkan laba atau harga pokok penjualan yang terlalu ekstrim seperti FIFO atau LIFO. Metode yang tidak sesuai dengan IFRS atau International Financial Reporting Standards adalah LIFO. Mengapa? Karena LIFO tidak mencerminkan nilai pasar yang realistis. Persediaan akhir nilai menggunakan harga lama, yang bisa sangat berbeda dari nilai pasar saat ini. Yang kedua, mengurangi keterbandingan laporan keuangan. LIFO bisa menyebabkan perbandingan besar dalam laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan metode lain. Yang ketiga, cenderung menurunkan laba secara artifisial dalam kondisi inflasi. Karena harga pokok penjualan (COGS) lebih tinggi, laba lebih rendah yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak.